Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan mengenai kisah ambulan berdarah. Cerita misteri kali ini bersumber dari Rian Nur Fajri. Berdasarkan kisah nyata, ambulan berdarah, sebuah kisah yang dialami oleh driver ambulan di kantor saya. Setelah sekian lama saya vakum cerita dikarenakan banyak pekerjaan di kantor, sekarang saya sempetin untuk kembali berbagi kisah nyata. Kisah Bapak Harto, nama samaran, yang menjadi seorang driver ambulan di sebuah desa di Jawa Barat. Cerita ini baru aja saya dapat sehabis maghrib, jadi masih hangat kayak pantat ayam. Seperti biasa, saya nggak sengaja ngulik-ngulik kisahnya, karena beliau selalu mimpi buruk kalau habis cerita kejadian itu. Tapi setelah saya kasih satu bungkus rokok, manteng deh. Tahun 2002, Pak Harto melamun di depan rumahnya dengan segelas kopi dan sebatang rokok. Beliau termenung dengan usia yang menginjak 40 tahun, sulit buat nyari pekerjaan. Beliau sadar kalau ngelamar di kantoran adalah hal yang gak mungkin. Hingga tiba-tiba ada seorang teman segabutnya muncul entah dari alam mana, yang negur Pak Harto yang udah mulai sedikit mengantuk. "Hoi, udah jelek ngelamun lagi," tegur Pak Hardi. "Pusing aing, naruh lamaran dipanggil kagak, dijadiin bungkus cabe iya," ucap Pak Harto. "Ya kamu kan udah tua, kantoran juga gak nerima." "Iya, tahu aku juga. Pusing aing." "Pusing terus, minum baygon." Pak Ardi ini emang temen deketnya pas kecil dulu. Saking deketnya, suka saling tarik-tarikan anu di embang sebelah. Pak Harto tipe orang yang sangat asik menurut saya. Biarpun umurnya sekarang udah menginjak 50 tahunan lebih, tapi jiwa mudanya dan gaya ceritanya sangat asik, sampai bikin saya lupa nama saya sendiri. Di saat yang sedang asik berdebat tentang kegabutan mereka berdua, datanglah malaikat tanpa sayap dan berkumis tebal melerai pertikaian mereka. Kalian ini dari dulu ribut terus, sampai lupa anak di kamar mandi kelelep gayung, potong Pak Karno. Beliau adalah Pak RT di desa itu. Ternyata kedatangan Pak Karno membawa kabar baik untuk Pak Harto. Beliau ingin menawarkan pekerjaan kepada beliau, yaitu Pak Harto. "Bisa nyetir kagak?" tanya Pak Karno. "Bisa dong sayang, nyetir kuda aja bisa gua bikin ngesot tuh kuda," jawab Pak Harto. "Ya udah, besok ikut saya ke RSJ." "Ngapain?" "Masukin kamu tales," ucap Pak Karno yang kesal. Setelah itu Pak Karno pergi, menghilang di gelapnya malam dan dingin serta kabut. Dan setelah itu juga Pak Harto dan Pak Ardi melanjutkan bacotan yang gak pentingnya. Pagi pun tiba. Pak Harto yang sudah dijanjikan pekerjaan oleh Pak RT masih terlihat menikmati mimpi basahnya hingga meneteskan sebuah sumber air di kasur. "Oi, bangun, katanya mau ngelamar kerja," teriak sang bidadari di rumahnya. Mendengar suara itu, Pak Harto langsung terbangun. Iya, Pak Harto sangat sayang dengan istrinya, tapi saya lebih nangkep kalau beliau takut dengan istrinya. Beliau bangun dan langsung bergegas ke kamar mandi. Ternyata Pak RT udah menunggu beliau di depan rumahnya sambil main tai kotor di kandang ayam. Pak Harto mandi macam membalap motor GP kayak kebelet boker. Sampai-sampai beliau lupa sabunan atau enggak. "Bu, saya berangkat, doain yo," teriak Pak Harto dari depan. "Bawel kamu," jawab istrinya. Sungguh romantis sekali keluarga mereka. Pak Harto menghampiri Pak RT yang berada di kandang ayam. Mau maling ya kamu?" tanya Pak Harto. "Gak level saya maling ayam kamu yang cuma satu ini. Dijual pun gak laku. Ayo berangkat." "Ayo, saya tunggu loh dari tadi, kelamaan bapak datangnya," ucap Pak Harto. "Terbalik encuk."
Pak Harto dan Pak Karno berjalan menuju klinik yang berada tidak jauh dari desa. Klinik tersebut berada di pertengahan antara desa A dan desa B. Jarak dari rumah Pak Karno ke klinik tersebut memakan waktu cuma 15 menit. Jadi kalau 1 jam, biasanya dia godain janda dulu. Sampailah mereka dan langsung menemui pimpinan di klinik tersebut. Proses tanya-menanya semacam kuis dan akhirnya Pak Karno diterima. Awalnya Pak Karno ingin menolak karena tidak setuju dengan jumlah gaji yang akan didapat. Tapi kebutuhan rokok mendesak, akhirnya beliau pun menerima. Beliau lupa pada tanggal berapa saat itu, tapi beliau ingat itu adalah akhir tahun. Buat yang belum tahu akhir tahun itu, biasanya bulan Desember ya. Tapi beliau ingat, pada hari Selasa dia mulai kerjanya. Saat itu beliau semangat banget. Ternyata seminggu di situ cukup gabut. Entah jahat atau enggak, beliau ngaku ngarep banget ada kejadian apapun itu, biar bisa jalan keluar bawa ambulan tersebut. Baru kali ini loh, dengar supir ambulan semangat ngangkut pasien kecelakaan. Hingga minggu kedua, masuklah panggilan yang membutuhkan ambulan. Ada kejadian kecelakaan antara motor dan mobil di dekat desa B, tapi agak jauhan lagi. Setelah mendapat instruksi, Pak Harto langsung bergegas menasin mobil ambulannya. "Loh Pak, kok belum jalan?" tanya pimpinan klinik. "Iya Bu, saya panasin mobil dulu." "Aduh Pak, keburu lewat nanti korbannya." Heran, masih sempat-sempatnya dia mikir manasin mobil dulu. Susah ya emang bapak-bapak. Pak Harto langsung meluncur ke TKP. Perjalanan ke sana menempuh waktu 30 menit. Karena jalan yang sempit dan juga banyak kebo yang lagi gibah di pinggir jalan yang bikin macet. Ditambah kesadaran orang Indonesia kalau dengar suara ambulan, yaitu belaga budek. Akhirnya sampailah di TKP. Pak Harto sedikit kesulitan karena banyaknya warga yang berkumpul di sekitar. Sampai-sampai beliau teriak-teriak dari jendela agar pada minggir. "Awas air panas, air panas!" Di sana udah ada petugas kepolisian yang berjaga. Tampak korban sudah ditutupin pakai daun pisang dari kebun sebelah. Ternyata korbannya berasal dari pengendara motor, sementara pengendara mobil hanya cedera ringan. "Dari mana Pak?" tanya petugas polisi. "Dari surga Pak." "Ya dari klinik lah Pak. Ini loh dapat panggilan disuruh angkut korban Pak." "Oh iya, monggo, saya bantu ya Pak." Pertama kalinya Pak Harto melihat jenazah korban kecelakaan yang bakal beliau kenang terus. Saat korban masih ditutupi dengan daun pisang, Pak Harto itu masih biasa saja. Tapi pas daun pisangnya dibuka, gak lama beliau Pak Harto itu langsung muntah karena baru pertama kalinya melihat jenazah yang maaf ya, sedikit hancur. Melihat Pak Harto yang muntah, Pak polisi langsung bertanya keheranan. "Kenapa Pak? Baru pertama kali ya?" "Iya Pak, ini perdana saya bawa jenazah." "Ya udah kalau gitu, saya aja yang angkat ya. Bapak tunggu di mobil aja Pak." Untung baik Pak polisinya. Setelah jenazah udah di dalam mobil, Pak Harto langsung jalan kembali menuju klinik. Sendiriannya itu ditemani jenazah korban kecelakaan itu bukan hal yang gampang kata beliau. Ada tekanan batin, ketakutan, dan ditambah bau anjir darah yang menghiasi suasana dalam mobil. Sepanjang perjalanan, Pak Harto hanya terdiam. Sesekali beliau melihat ke spion arah belakang, berharap jenazah tersebut gak bangun lagi. Syukurlah, beliau sampai di klinik dan tidak ada kejadian ganjil. Pak Harto langsung manggil suster dan meminta dibawakan jenazahnya ke dalam. Saat Pak Harto ingin nutup pintu belakangnya, beliau lihat darah menggenang di lantai mobil. Darah tersebut cukup banyak dan sangat kental. Pak Harto langsung berinisiatif untuk membersihkannya di area belakang klinik. Saat membersihkannya pun, beliau tidak ada pikiran yang aneh-aneh. Kejadian aneh pun gak ada sama sekali. Semakin lama bekerja di sana, pengalaman Pak Harto membawa jenazah pun semakin banyak. Mulai dari korban kecelakaan, orang sakit, dari yang saat menyebut masih hidup
hingga meninggal di perjalanan sudah dialami semua oleh Pak Harto. Pak Harto mulai terbiasa dengan semuanya. Sudah terbiasa juga dengan melihat korban kecelakaan. Kejadian-kejadian aneh pun belum pernah Pak Harto alami selama bekerja di sana. Bahkan beliau ngarep gak ada kejadian tersebut. Hingga akhirnya kejadian yang tidak Pak Harto harapkan terjadi. Malam itu pukul 11 malam, Pak Harto berada di rumah. Karena kebetulan klinik udah dapat supir ambulan lagi, agar bisa bekerja secara bergantian. Nah, kebetulan juga malam itu terjadi kecelakaan antara motor dengan motor juga, yang menewaskan kedua pengendara tersebut. Pak Harto yang sudah bersiap ingin tidur, dikagetkan dengan suara geduran pintu rumahnya. Duk duk duk. Pak Harto, Pak Harto, teriak suara dari luar rumahnya. Pak Harto yang kaget dan bingung langsung bangun dan menuju pintu depan. Loh, Jamal, ada apa? Kok kayak panik gitu? Tanya Pak Harto. Jamal adalah salah satu petugas security di klinik tersebut. Pak, ada kecelakaan dan butuh ambulans sekarang. Lah, si Pardi kemana emangnya? Gak tahu Pak, saya cari-cari gak ada di klinik. Ayo Pak, cepetan. Karena terburu-buru, Pak Harto langsung cepat-cepat pakai bajunya. Padahal udah ada niatan mau malam Jumatan dengan istrinya. Oh iya, Pardi ini adalah salah satu supir ambulan di klinik tersebut ya, yang usianya juga masih muda. Pak Harto dan Jamal langsung menuju klinik dengan kecepatan tinggi. Motor putih Jamal dipaksa untuk berlari cepat di gelapnya malam. Setelah sampai di klinik, Pak Harto langsung menuju garasi mobil ambulan tersebut. Manasin mobil sebentar dan langsung gas ke TKP. Tapi baru saja sampai gerbang depan klinik, Pak Harto itu mengerem mendadak. Jamal, kamu kagak ngasih tahu ya di mana lokasi kecelakaannya? Lah, saya kira Bapak tahu. Habis main ngegas saja, gak pakai nanya. Itu loh Pak, di desa B, tapi agak senuan dikit. Oke. Lokasi kecelakaan kali ini lumayan jauh. Dari tempat pertama kalinya Pak Harto angkut jenazah korban motor dan mobil tersebut. Perlu waktu hampir 1 jam perjalanan ke TKP. Pak Harto berharap masih sempat untuk menolong korbannya. Syukurlah, Pak Harto dapat memotong waktu tempuh hingga menjadi 40 menit dan sampai di TKP. Sayangnya, kedua korban sudah tidak dapat tertolong. Keduanya sudah dinyatakan meninggal dunia oleh polisi. Pak Harto pun langsung mengambil kantung jenazah di belakang, lalu membawanya ke samping korban tersebut. Yang satu laki-laki berumur sekitar 30 tahunan, dan satu lagi anak kecil yang berumur sekitar 15 tahunan. Pak Harto itu kaget, karena gimana bisa anak sekecil ini diizinkan oleh orang tuanya untuk membawa motor di malam hari seperti ini. Kondisi kedua jenazah berbeda. Tapi kata Pak Harto, kondisi paling parah yaitu anak kecil tersebut. Kondisinya, kepala terbelah di tengah sampai hidungnya. Kedua tangannya patah. Mukanya penuh dengan darah yang berasal dari belahan kepalanya tersebut. Pak Harto hanya bisa istighfar melihatnya. Sementara korban satunya lagi tidak terlalu parah. Namun dugaannya adalah tulang rusuk yang remuk dan juga benturan di kepalanya. Pak Harto melihat motor dari kedua korban tersebut ngeri, karena benar-benar udah gak berbentuk. Dibantu polisi, Pak Harto angkat jenazah tersebut ke dalam mobilnya. Setelah itu, Pak Harto langsung pamit ke polisi dan kembali menuju klinik. Ini adalah pertama kalinya Pak Harto membawa jenazah korban kecelakaan di malam hari. Yang namanya desa, pasti banyak pohon-pohon tinggi di sekitar jalanannya. Lampu pun hanya sekedarnya juga. Untungnya, lampu mobil ambulan tersebut masih berfungsi dengan baik. Pak Harto menjalankan mobilnya tidak terlalu kencang, karena takut ada hewan warga yang tiba-tiba nyebrang. Jalan menuju desa B dari TKP harus melewati sedikit hutan dan jalan yang berkelok-kelok. Di situ pun gak ada lampu sama sekali. Hanya lampu mobilnya saja yang menerangi jalan tersebut. Saat mobil memasuki wilayah tersebut,
Tiba-tiba Pak Arto merasa merinding. Pikirannya mulai sedikit halu, tapi cepat-cepat ditepis oleh Pak Arto dengan memikirkan hal-hal yang lain agar tidak terbawa suasana. Rasa merindingnya semakin kuat. Di malam hari pukul 1 pagi, lewat di jalan dengan jenazah korban kecelakaan itu sangat mengerikan, kata Pak Arto. Di sini nyali Pak Arto mulai sedikit kendur. Dia mulai sedikit panik dan kadang-kadang melihat spion ke arah belakang. Pak Arto sedikit menaikkan kecepatan mobilnya. Dalam hatinya pun dikencangkan doa-doa agar tidak terjadi apa-apa. Namun mungkin ini adalah hari sialnya Pak Arto. Di saat sedang fokus menyetir, samar-samar di tengah suara mobilnya, beliau mendengar suara sebuah resleting seperti ada yang membuka. Pak Arto semakin gak karuan. Beliau mulai berkeringat. Arah suara tersebut berasal dari arah belakang, yang berarti dari kantung jenazah tersebut. Pak Arto melihat spion belakang. Pelan-pelan matanya melirik dan syukurnya tidak ada apa-apa. Suara bukaan resleting tersebut hilang seketika. Kali ini tercium bau anyir darah yang cukup kuat. Beliau makin kuat nyebut-nyebut dalam hatinya. Pikirannya itu udah mulai kacau saat itu. Beliau menginjakkan gas mobilnya semakin dalam. Tidak peduli lagi ada lubang atau tidak. Di saat panik tersebut, Pak Arto kembali mencoba melirik ke arah spion belakang. Dan terlihat hal yang sangat tidak diharapkan oleh Pak Arto saat itu. Di dalam gelap, Pak Arto melihat sosok dari spion sedang duduk melihat ke arah depan. Tidak percaya dengan apa yang beliau lihat. Untuk meyakinkan hatinya Pak Arto mencoba menengok ke belakang. Dan benar saja, Pak Arto melihat salah satu jenazah tersebut sedang duduk. Sosok anak kecil tersebut dengan muka yang penuh darah melihat Pak Arto. Melihat itu, Pak Arto langsung membuang mukanya ke arah depan dan beristighfar sekuat-kuatnya. Dengan keadaan panik itu pun sangat beruntung masih bisa mengendari mobilnya dengan baik. Pak Arto hanya bisa berdoa-doa dalam hatinya. Beliau sudah gak berani buat ngelirik ke arah spion mobilnya lagi. Tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. "Pak, sakit." Jantung Pak Arto seakan berhenti mendengar suara tersebut. Sejujurnya, saat itu badan beliau sudah mulai lemas. Seakan tenaganya diserap oleh sosok anak kecil tersebut. "Pak!" Kembali, suara tersebut semakin membuat Pak Arto ketakutan. Beliau mau berhenti dan kabur ninggalin mobil, tapi saat itu berada di tengah hutan. Gak ada hal yang bisa beliau lakukan saat itu, hanya bisa berdoa aja dan mencoba menguatkan nyalinya. Itu adalah hal yang gak bisa saya lupain, Mas. Bener-bener deh, badan lemes banget. Cerita Pak Arto. Mobil mulai memasuki desa B. Pak Arto sedikit tenang, karena sudah mulai ada penerangan di jalan. Beliau coba beraniin diri lagi buat ngelirik ke arah spion. Kali ini sosok anak kecil tersebut sudah gak ada. Entah mengapa, sepanjang perjalanan di dalam desa B tersebut tidak terjadi apapun. Namun saat mobil kembali meninggalkan desa B dan memasuki hutan menuju klinik, kembali Pak Arto ketakutan yang luar biasa. Beliau coba melirik ke arah spion dan tidak ada apapun. Namun beliau yakin, suara tersebut berasal dari arah belakang. Suara tersebut, suara anak kecil. Ya, Pak Arto yakin itu suara berasal dari salah satu korban tersebut. Semakin lama, suara tangisan itu semakin keras. Pak Arto kali ini benar-benar sudah lemas. Badannya seakan-akan benar-benar tidak kuat lagi buat nyetir. Pak Arto beraniin diri buat melihat ke belakang. Pelan-pelan beliau gerakan kepalanya. Benar saja, suara tersebut berasal dari salah satu kantung jenazah itu. Kantung jenazah yang Pak Arto yakin itu isinya adalah korban anak kecil tersebut. Beliau kembali melihat ke arah depan dan kembali berdoa. Selama 15 menit suara tangisan itu menemani Pak Arto. Hingga sampailah beliau di klinik pukul 2:30 kurang. Tanpa basa-basi, Pak Arto langsung berhenti dan keluar dari mobil. Dia meminta Jamal untuk mengeluarkan jenazah tersebut. Jamal yang melihat muka Pak Arto pucat langsung bertanya kenapa. Tapi Pak Arto tidak menjawabnya agar si Jamal tidak ikut ketakutan. Setelah jenazah dikeluarkan, Pak Arto menutup pintu mobil dan kembali melihat genangan darah segar di lantai mobilnya.
Karena lelah, Pak Arto berinisiatif esok harinya saja untuk membersihkannya. Beliau langsung memarkirkan mobil tersebut di garasi klinik dan bergegas ke arah mes yang disediakan untuk beristirahat. Bayang-bayang wajah korban tersebut masih terbayang di pikirannya Pak Arto, hingga membuat beliau susah tidur. Padahal saat itu, beliau benar-benar capek dan mengantuk, tapi susah banget buat menemin matanya. Setelah membaca doa, akhirnya tertidurlah beliau. Sialnya, saat itu juga beliau bermimpi didatangi oleh jenazah anak kecil tersebut. Anak kecil tersebut seperti ngasih pesan, tapi beliau lupa apa pesannya karena sudah terlalu lama juga kejadiannya. Jam 9 pagi Pak Arto terbangun. Beliau langsung mandi dan bersiap-siap standby kalau ada panggilan lagi. Gak lupa juga Pak Arto cuci dulu bekas genangan darah semalam, tapi agak susah karena udah cukup mengering. Kejadian aneh di mobil ambulan tersebut mulai bermunculan setelah mengangkut jenazah korban kecelakaan itu. Mulai dari berkas darah yang selalu muncul sendiri hingga mobilnya menyala dengan sendirinya juga. 2 hari setelah kejadian itu, Pak Arto mendapat tugas buat nganter pasien yang meninggal dunia di klinik ke rumahnya. Pasien itu meninggal karena serangan jantung. Otomatis gak ada darah yang keluar dari tubuh jenazah itu. Rumah jenazah itu ada di desa B. Iya, cuma 15 menit saja perjalanannya. Tapi ada keanehan yang terjadi kata Pak Arto. Saat perjalanan menuju rumah duka, gak ada satupun keluarga yang nemenin jenazah di mobil itu. Entah kenapa, mereka lebih memilih buat naik motor. Pak Arto pun gak mikirin apa-apa. Ya dia mangkut-mangkut aja dah, karena udah tugasnya juga. Dari pihak keluarga nuntun mobil di depan naik motor. Waktu itu udah menunjukkan pukul 9 malam. Jalan yang sempit bikin kecepatan mobil gak bisa kenceng. Pak Arto harus hati-hati. Karena lagi-lagi ia ketemu kumpulan kebun yang lagi tiba di pinggiran jalan. Ngeselinnya, itu motor jalan aja, kagak lihat-lihat ke belakang. Semakin lama jarak motor sama mobil semakin jauh. Pas di kolokan tajam, itu motor kagak kelihatan sama Pak Arto. Karena gak mau ketinggalan dan nyasar, Pak Arto tambah sedikit gasnya buat ngejar. Pas kelokan udah lewat, Pak Arto lihat lampu belakang itu motor dari kejauhan. Dalam hatinya, syukurlah, karena masih bisa kekejar. Karena gak mau ketinggalan lagi, Pak Arto makin tambah gas mobilnya, biar deketan gitu. Pas jarak mobil sama motor udah deket, samar-samar Pak Arto lihat pengendara motor itu. Beliau bingung, kok kenapa itu yang bawa motor jadi sendirian? Padahal tadi berdua pas jalan dari klinik. Beliau pakaiin lampu jauh. Ternyata bener, itu pengendara motor cuma satu. Yang aneh dan buat Pak Arto kaget bukan main adalah posisi kepala pengendara tersebut dalam posisi ngeliat ke belakang dan badannya ke arah depan. Jadi posisi kepala itu benar-benar tegak lurus, bukan menoleh. Dan wajahnya itu mirip dengan anak kecil korban kecelakaan 2 hari lalu yang kepalanya terbelah. Gak pakai basa-basi, Pak Arto langsung mengerem mobilnya secara mendadak. Tapi ada yang lebih aneh lagi, yaitu pas Pak Arto ngerem tiba-tiba itu, ada bunyi benda yang nabrak bagian belakang mobilnya. Pak Arto yang kaget langsung lihat ke spion belakang, tapi gelap. Beliau pun langsung turun dari mobilnya. Pas udah nyampe ke belakang, beliau kaget bukan main. Karena ternyata motor keluarga dari jenazah yang Pak Arto bawa itu yang nabrak. Antara bingung dan kaget, Pak Arto cuma bisa diem. 2 pengendara itu ngomel-ngomel ke Pak Arto karena ngerem mendadak dan bikin mereka jadi nabrak. Perasaan dari berangkat tadi, mereka itu ada di depan Pak Arto. Beliau pun langsung bantu mereka untuk bangun. Walaupun itu, orang 2 ngoceh-ngoceh, tapi gak ditangkepin sama Pak Arto. Wong orang lagi pangleng palanya, nyalain nalar. Ngapa bisa ini orang 2 ada di belakang? Setelah bangun, Pak Arto sempetin minta maaf karena udah ngerem mendadak. Habis itu ditanya, kok bisa mereka ada di belakang mobil? Padahal pas di klinik itu, Pak Arto ngeliat mereka ada di depan loh. Jawabannya pengen ngejutin lagi. Justru kata mereka, Pak Arto lah yang tiba-tiba jalan duluan ninggalin mereka berdua. Mau nyali pun susah karena jalan sempit dan kadang Pak Arto ngebut kalau jalannya halus. Pak Arto cuma bisa diem.
mau ngomong juga bingung, takut mereka nggak percaya kan. Ya udah deh, langsung diajak lanjut jalan aja. Sekarang Pak Arto yakinin matanya kalau mereka di depan nonton jalan. Sebelum jalan, orang yang bawa motor bilang kalau rumah dukanya udah kelewatan. Di sini makin bingung lagi deh itu beliau. Ternyata sosok anak kecil korban kecelakaan itu bikin Pak Arto nyasar. Udah bikin nabrak, nyasar pula. Lengkap sudah kesialan Pak Arto malam itu. Beliau cuma ngarep nggak dilaporin ke atasannya, takut kena pecat kalau dilaporin. Kali ini penumpang di motor itu nemenin Pak Arto biar nggak nyasar lagi. Setelah selesai, beliau pamit buat balik ke klinik. Nggak lupa juga minta maaf lagi kayak lebaran. Di perjalanan balik, pikiran Pak Arto nggak menentu. Kok bisa ya? Dia dijalin sama itu sosok anak kecil. Apa salah beliau sampai diginiin? Untung aja, jalan balik ke klinik nggak ada apa-apa. Ya anteng-anteng aja katanya sih. Sampai di klinik, dia langsung parkirin mobilnya, terus rebahan di sofa. Tetap, masih mikirin kejadian itu, sampai nggak kerasa keboboan. Bangun-bangun udah pagi, beliau langsung siap-siap balik ke rumah karena ganti shift. Sopirnya bukan bocah yang dulu lagi, itu udah ganti. Yang lama dipecat. Ternyata pas dicariin itu bocah balik ke rumah, disuruh ngangkat jemuran sama emaknya. Jam 10 Pak Arto sampai rumah. Bininya lagi sibuk ngadu ayam sama tetangga sebelah. Baru pulang kamu Tong? Tanya bininya. Tong, aku lagi kamu bego. Oh iya, lupa. Pak Arto langsung mandi. Biasa, biar janda sebelah rumahnya kesemsem. Pantes saja bininya galak. Udah tua masih doyan gunjai janda lagi. Padahal itu janda, umurnya udah 70 tahun. Katanya sih dulu bening, pas di umur 20 tahunan. Pak Arto hari ini mau nikmatin masa liburnya setengah hari. Seperti biasa, ngopi sambil bengong di depan rumahnya. Bininya di dalam rumah sibuk bersih-bersih sambil nyanyi dangdut favoritnya. Lagi asik-asiknya ngayal jorok, Jamal itu nongol, bikin ambiar deh. Pak, hoi, Pak. Ya elah kamu mal, ganggu orang ngayal baik. Ya maaf sih, anu Pak. Anu apa? Anu ayam. Bukan Pak, dipanggil ibu ke klinik, penting. Apalagi sih, orang baru aja duduk. Belum juga aku seruput ini kopi. Dengan terpaksa, Pak Arto masuk ke dalam dan pakai baju yang sedikit rapi. Langsung meluncur ke klinik pakai motor butut di Jamal. Dalam pikirannya sih gak ada yang aneh, karena Pak Arto ngerasa gak buat salah. Tapi biasanya, kalau dipanggil-panggil tiba-tiba gini, pasti penting. 15 menit perjalanan, sampai mereka di klinik. Hari itu lagi rame banget. Kayak sakitnya itu pada janjian. Pas turun dari motor, ada yang teriak dari seberang. Pak Karto, sini Pak. Pak Arto itu nengok. Oh, bosnya ternyata yang manggil. Beliau langsung jalan cepet kayak kebelet boker. Iya Bu, ada apa? Coba kamu lihat ke dalam mobil. Oh iya Bu, baik. Pak Arto buka pintu depan mobilnya. Nyari-nyari sesuatu gak ada yang aneh. Masih kayak biasanya aja. Maaf Bu, gak ada apa-apa. Coba lihat di belakang. Beliau langsung buru-buru buka pintu belakang mobilnya. Dan ada sesuatu yang bikin Pak Arto pusing. Di lantai mobil itu ada genangan darah, kental, dan kelihatan udah sedikit mengering. Perasaan Pak Arto semalam itu gak bawa jenazah yang ngeluarin darah kan? Kok bisa ya ada itu darah? Bu, ini hari mobil belum keluar sama sekali. Belum, makanya saya panggil kamu ke sini. Kenapa gak dibersihin Pak? Mohon maaf ini Bu, semalam saya cuma bawa jenazah serangan jantung, bukan korban kecelakaan Bu. Nah, bingunglah mereka berdua di situ. Bosnya langsung masuk ke dalam, mau nanya stafnya, apa bener semalam ada pasien yang meninggal karena serangan jantung. Pak Arto cuma bisa diem. Ini kejadian buat pertama kalinya ada darah di mobil ambulan itu. Daripada nanti kena semprot lagi, Pak Arto inisiatif buat bersihin itu darah. Walaupun bukan dia pelakunya, tapi tetap aja beliau gak mau ribet adu bacot sama bosnya itu. Ada-ada saja, orang lagi libur, harus bersihin mobil juga. Kesel banget saat itu Pak Arto. Sopir yang kena sip pagi itu nongol, langsung nanya ke Pak Arto.
Ngapain pak? Ngulek cabe? Kamu gak lihat kampret? Oh itu. Hari ini belum keluar sama sekali nih mobil. Belum pak, saya aja baru kelar boker. Nah terus dari mana ini darah? Udahlah, Pak Arto gak mau ambil pusing. Beliau lanjut bersihin itu mobilnya aja. Di sini beliau belum curiga, cuma berprasangka buruk aja. Pasti ada yang ngerjain dia, biar kena omel sama bosnya. Kelar bersihin mobil, Pak Arto balik ke dalam. Mau lapor ke bosnya kalau itu mobil udah bersih. Bu, sudah saya bersihin. Ye. Entah kenapa itu bos jawabannya kayak gitu. Lagi PMS mungkin ya. Beliau langsung balik ke rumah, minta antar lagi sama si Jamal. Saya pun bertanya-tanya, ini si Jamal kerja 24 jam kah? Kayaknya ada mulu nih orang di klinik. Kata Pak Arto, banyak banget kejadian-kejadian aneh yang dia alami pas jadi driver ambulan. Sampai-sampai bingung mau cerita yang mana. Asal kalian tahu, setiap kali kelar antar jenazah, pasti selalu ada darah di lantai mobilnya. Padahal Pak Arto yakin banget kalau dia itu nggak bawa jenazah korban kecelakaan terus. Kadang jenazah yang meninggal karena sakit, beliau juga bawa. Anehnya, selalu aja muncul itu darah. Sampai Pak Arto terbiasa sama kejadian itu. Hari ini Pak Arto kebagian shift malam. Sampai jam 2 pagi, gak ada laporan apapun dan gak ada permintaan ambulan. Mau tidur pun gak bisa karena si Jamal ngajak Pak Arto ngobrol terus. Padahal ngantuk banget. Tiba-tiba dari dalam klinik salah seorang perawat lari ke arah Pak Arto. Saking ngebutnya hampir aja nabrak. Pak Arto, Pak, santai dong, bikin ngantuk orang hilang aja. Ada apa sih? Ada kecelakaan pak, cepetan. Di mana? Dekat desa B. Setelah diteliti, ternyata lokasi kejadian itu ada di lokasi yang sama persis dengan tempat Pak Arto jemput jenazah yang anak kecil itu. Gak ada pikiran aneh, Pak Arto langsung sigap keluarin mobilnya dan meluncur ke TKP. 30 menit kemudian, sampailah beliau di sana. Seperti biasa, udah banyak warga yang kumpul dan juga ada polisi. Pak Arto langsung turun dan keluarin kantung jenazahnya. Ternyata korban perampokan. Pak Arto lihat sebuah celurit masih tertancap di kepala korban. Sepertinya nembus sampai otaknya. Di lehernya pun terlihat kayak kena sabetan itu celurit. Karena pas diangkat, kepalanya hampir putus. Dengan hati-hati, Pak Arto dan polisi angkat jenazahnya dan langsung dimasukin ke dalam mobil. Pak Arto berdoa-doa dulu, semoga nggak ada kejadian apa-apa di jalan nanti. Tapi sepertinya ini adalah hari sialnya Pak Arto lagi. Saat jalan, udah masuk ke daerah hutan. Hawa mistis langsung menyelimuti dalam mobil. Hening. Cuma suara mesin aja yang nemenin Pak Arto di jalan. Merinding pun Pak Arto nggak bisa tahan. Bulu kuduknya tegak, seakan ada sosok di dekatnya. Jantung Pak Arto langsung kencang detaknya dan gak beraturan. Rasa merindingnya semakin menjadi. Itu tuh kayak suara nafas, tapi berat banget suaranya. Kayak orang yang susah bernafas. Cerek, cerek. Suaranya berasal dari belakang. Pak Arto yakin pasti akan kena iseng lagi malam ini. Beliau mau lihat belakang lewat spion, tapi kali ini nyalinya gak kuat. Beliau cuma bisa baca-baca doa dalam hatinya. Ngarep kalau ini cuma halusinasi dia aja. Suara itu seketika hilang. Pak Arto pun sedikit lega. Tapi pas Pak Arto mau lihat spion sebelah kiri, beliau itu kaget bukan main. Kalau orang yang punya penyakit jantung pasti akan lewat. Karena pas saat Pak Arto menengok ke kiri, sosok korban perampokan itu ada di bangku sebelahnya. Sosok itu kayak lagi nahan kepalanya. Mungkin ya karena kondisi lehernya yang hampir putus. Dari luka leher itu ngalir darah ke arah bahu. Dan yang lebih mencutin lagi, celurit itu masih ada di kepalanya. Ngelihat sosok itu, Pak Arto langsung teriak, Astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Pak Arto gemetaran hebat. Dia takut, lemes, mau berhenti pun dia susah gerakin kakinya. Perlahan beliau nangis. Iya, kata Pak Arto, ini lebih serem dari yang lain. Kali ini benar-benar lemes badannya. Sosok itu seperti sengaja duduk sebelah Pak Arto. Ya Allah tolong, dengan ganggu saya, ampun, ucap Pak Arto sambil menangis.
Tapi sosok itu tetap diam di sebelahnya, seakan gak mau ninggalin Pak Harto. Mobil semakin lama semakin pelan. Kaki Pak Harto udah gak kuat buat nginjek gas lagi. Pak Harto udah coba ngeliat lagi, dan secara bersamaan sosok itu juga nengok ke arah Pak Harto. Saat itu juga beliau mulai gelap, pingsan dan gak inget apa-apa sama sekali. Pak Harto terbangun, dan di sekitarnya udah banyak warga yang berkumpul, dan ada 2 orang perwakilan dari klinik. Salah satu seorang warga ngasih Pak Harto air putih, sembari bertanya, kenapa kok bisa pingsan di pinggir jalan? Beliau gak inget persisnya, cuma yang terakhir dia lihat itu, ya sosok jenazah yang Pak Harto bawa, lagi duduk anteng di samping dia. Banyak yang gak percaya, gimana bisa udah meninggal tapi duduk di sebelahnya. Salah satu warga yang nemuin Pak Harto itu cerita, mobilnya masuk ke parit, dan lebih anehnya, jasad yang Pak Harto bawa ada di luar mobil, lebih tepatnya di sebelah kiri mobil. Seketika semuanya terdiam, bingung lah kayak gimana caranya itu jasad ada di luar. Ya udah, ayo Pak kita balik ke klinik. Salah seorang perwakilan dari klinik itu ngajak Pak Harto untuk pulang. Untung aja gak ada yang rusak parah itu mobil. Jasadnya dimasukin lagi ke dalam. Tetap masih bertanya-tanya, kok bisa ya ini ada di luar. Saya tanya lebih spesifik lagi tentang jasadnya. Di luar mobil dengan kondisi masih di dalam kantong jenazah atau di luar kantong. Di luar kantong jenazah, celuritnya pun masih nempel di kepalanya. Asem, merinding langsung aku. Sampai sekarang pun Pak Harto gak tahu kayak gimana itu jasad bisa di luar. Ya kali, udah modar bisa buka resleting sendiri. Setelah kejadian itu, bosnya nyuruh Pak Harto buat istirahat dulu di rumah. Beliau dikasih waktu seminggu buat tenangin diri. Baik juga ini bos. Pak Harto cuma ngangguk-ngangguk aja. Emang dia butuh istirahat yang panjang. Seminggu berlalu, Pak Harto udah mulai masuk lagi. Hari ketiga setelah masuk, ada laporan kalau di desa B terjadi pembunuhan dengan kondisi korban dimutilasi. Beliau langsung dapat perintah buat jemput jasad itu. Sampai di TKP, dari pihak polisi, Pak Harto buat kumpulin potongan-potongan badan korban. Di sini beliau udah sedikit terbiasa, udah nggak pakai muntah-muntah lagi. Setelah semuanya kekumpul, ada satu bagian yang belum ketemu, kepala. Dari pihak polisi pun belum menemuin di mana itu kepala korban. Akhirnya dengan kondisi potongan seadanya, dibawalah ke klinik. Pihak forensik dari kepolisian pun langsung meluncur ke sana juga. Jasadnya itu cewek, umurnya kira-kira 20 tahunan. Dimutilasi oleh pacarnya karena cemburu. Ini baru pernyataan dari polisi. Lebih detailnya masih diusut sama mereka. Jasadnya udah ada di klinik, lagi diautopsi sama polisi. Hampir 2 minggu, baik pelaku dan kepala korban belum ketemu juga. Bukti dan saksi jadi hambatan waktu itu. Hingga akhirnya hari ke-9 setelah penjemputan, Pak Harto itu bermimpi korban mutilasi itu datang berbincang dengan Pak Harto. Beliau mimpi ada di sebuah gubuk kecil, tapi nggak tahu ada di tengah hutan atau di mana posisi persis gubuknya. Korban itu datang dengan kondisi badan yang utuh, tapi tanpa kepala. Duduk di kursi tepat depan Pak Harto yang duduk di kasur. Pak Harto lihat sekitar, ada sebuah benda kayak balok atau kayu dan ada darahnya. Awalnya Pak Harto nggak berani lihat sosok itu, tapi coba beraniin diri. Dari lehernya ngalir darah ke badan, bajunya robek-robek, ada luka sayat di tangannya juga. Pak Harto dalam keadaan takut, tapi sedih juga. Hingga akhirnya beliau berani buat lihat sosok itu dengan jelas. Kepala aku Pak, kepala aku. Tiba-tiba ada sesuatu yang berbisik di kuping Pak Harto. Entah dari mana datangnya. Saya nggak tahu Neng, saya cuma bawa badan Neng doang. Nggak tahu kenapa, Pak Harto jawab kayak gitu. Dia nggak tahu apa, emang asal suara itu dari sosok itu atau bukan. Tapi dalam hatinya yakin kalau sosok itulah yang ngomong. Aku diperkosa. Samar, Pak Harto dengar di kupingnya. Ngomong dalam keadaan lirih dan nangis juga. Pak Harto percaya nggak percaya apa yang didengarnya. Beliau cuma bisa pasrah. Percakapan yang Pak Harto ingat yaitu pelakunya ada 7 orang, salah satunya pacar dia. Dari kejadian itu, mereka semua laki-laki, lagi mabuk di sebuah gubuk. Nah,
Cewek ini diajak sama cowoknya. Dalam keadaan mabuk, si cewek ngajak ini korban buat HP, yaitu hubungan badan. Tapi si korban itu nolak. Nah, si cowok marah dan maksa. Korban berontak, dia bangun dan coba lari, tapi dihadang sama teman-temannya. Si cewek mohon-mohon tapi nggak digubris. Kayu udah di tangan si cowok dan langsung dipukul ke kepala korban. Kondisi korban setengah sadar, dengan tenaga yang tersisa masih mencoba berontak. Tangan dan kakinya ditahan sama teman-teman si cowoknya. Sekali lagi, gak kuat saya ceritainnya ya Allah. Saya lagi di kamar, hari ini gak kerja karena sakit. Cerita ini, dan korban itu datengin saya. Marah karena gak izin ceritain kisahnya. Sebentar ya. Oke, sebelumnya, ini salah saya, main cerita aja dan gak pakai izin. Biasanya saya izin dulu, tapi karena saya pikir ini cerita udah lama, jadi gak akan marah korbannya. Ternyata saya salah. Sekarang udah clear. Sekali lagi, kepala korban dipukul dengan kayu itu sampai korban pingsan. Darah segar ngalir deras di kepalanya. Setelah itu si cowok perkosa korban. Parahnya, secara bergantian dengan teman-temannya. Dengan keadaan menangis, sosok itu bercerita. Awalnya Pak Arto takut menjadi ngerasa iba. Belum selesai bercerita, Pak Arto terbangun tiba-tiba dari tidurnya. Bininya ngamuk-ngamuk karena Pak Arto masak ikan ditinggal dan gosong. Akibatnya, tidak ada pesan yang didapat oleh Pak Arto dari sosok itu. Tapi mungkin secara tidak langsung, sosok itu mau kepalanya ditemukan. Polisi pun belum menemuin juga. Berselang 2 bulan, Pak Arto dapat kabar kalau kepala korban mutilasi itu ditemuin sama polisi setelah pelakunya ketangkap semua. Lega rasanya Pak Arto. Selama 2 bulan itu pula, ada kejadian aneh, tapi masih dalam tahap wajar. Seminggu kemudian, Pak Arto dapat tugas ngantar jenazah pasien yang meninggal karena sakit. Beliau nggak tahu sakit apa, tapi kata beliau sampai badannya kurus banget. Kali ini Pak Arto harus ngantar ke daerah yang cukup jauh. Saking jauhnya, perjalanan menempuh 4 jam. Beda kota kata beliau. Jam 5 sore Pak Arto jalan dari klinik. Beliau pun gak tahu gimana caranya pasien itu ada di klinik tersebut. Karena gak mungkin di daerahnya gak ada klinik atau rumah sakit. Gak mau pusingin itu, tugas Pak Arto cuma nganter dan gak ada urusan dengan latar belakang penyakit atau apapun itu. Ada 1 orang dari pihak keluarga yang nemenin Pak Arto di mobil. Sisanya di depan mobil. Selama perjalanan lancar, keluarga yang ada di dalam mobil Pak Arto hampir sepanjang perjalanan terus menangis. Berbincang pun hanya sekedarnya saja. Setengah 10 malam, sampailah beliau di kediaman duka. Bantu turunin jenazah dan langsung pamit pulang. Dari sini, Pak Arto udah mulai ngerasa perasaannya gak enak. Gak tahu kenapa, selepas tinggalin rumah duka itu, pikirannya juga gak nentu. Lagi, Pak Arto cuma bisa doa-doa aja. Sendirian di mobil malam-malam, sebenarnya bikin Pak Arto nyalinya ciut. Ditambah muncul bau-bau anyir yang nyengat ke penciuman Pak Arto. Sampai-sampai mau muntah saking gak kuatnya. Pak Arto penasaran dari mana asal itu bau. Beliau pun berhenti sebentar di pinggir jalan dan nyalain lampu belakang. Ternyata kembali ada darah yang muncul di lantainya. Tadi pas turunin jenazah gak ada darah ini. Sekarang kok malah ada ya? Sebenarnya Pak Arto udah biasa karena setiap antar jenazah atau jasad pasti akan muncul ini darah. Tapi biasanya darah itu muncul setelah mobil ada di garasi. Gak pernah pas Pak Arto lagi bawa kayak sekarang. Karena gak mau ribet, beliau pun bersihin deh. Kebetulan ada 3 botol aqua gede Pak Arto bawa dari klinik. Setelah selesai bersihin darah itu, beliau lanjut jalan. Tapi baunya gak hilang-hilang. Ya udahlah, Pak Arto gak mau ambil pusing pikirinnya. Beliau lanjut jalan aja, walaupun palanya pusing sepanjang perjalanan dan bau anyir. Sampailah ke daerah yang Pak Arto lupa itu di mana. Tapi beliau ingat, jalannya berkelok-kelok dan gelap. Ini bukan deket desa B ya. Jam 12 malam, di jalan cuma sendirian. Mobil pun kadang-kadang aja. Sepanjang perjalanan, Pak Arto cuma bisa baca-baca aja. Mau ngobrol, tapi gak ada temen. Ya kali ngomong sama setir. Sampai akhirnya pas belokan, Pak Arto dikagetkan sama orang yang coba berhentiin mobil Pak Arto. Pak Arto pun lantas langsung ngerem mobilnya ngedadak. Untung aja gak ada kendaraan di belakang mobilnya. Dalam keadaan gelap,
Pak Arto susah lihat itu orang cowok apa cewek. Lalu Pak Arto turun dan ternyata itu adalah cewek. Katanya itu cewek mau numpang sampai desa terdekat. Itu aja alasannya sih. Tapi Pak Arto nggak percaya gitu aja. Beliau bingung, ini cewek ngapain tengah malam ada di tengah hutan begini. Ya udahlah, daripada ditinggal kasihan, akhirnya beliau izinin buat numpang. Lumayan juga, ada temen ngobrol di mobil kan. Pak Arto pun lihat mukanya, dingin banget, datar, tatapannya selalu ke depan. Nengok pun kagak. Diajak ngobrol kadang jawab, kadang juga enggak. Jawab pun seadanya aja, kayak pakai APS Hidayah. Setengah jam perjalanan, tiba-tiba cewek itu bilang stop. Katanya sampai sini aja. Pak Arto pun berhenti dong. Lihat sekitar cuma ada rawa-rawa dan ilalang. Gak ada rumah atau apapun itu. Nengok ke kanan pun sama, rawa doang. Lampu aja kagak ada sama sekali. Mbak, yakin turun di sini? Gak ada apa-apa loh di sini. Karena gak dijawab, Pak Arto nengok ke kiri. Dan depan matanya cewek itu berubah jadi serem. Wajahnya hancur dan berkeriput. Bajunya berubah jadi putih lusuh. Rambutnya ngambang acak-acakan. Baunya pun busuk banget. Pak Arto cuma bisa diem. Dia gak bisa gerakin badannya sama sekali. Tiba-tiba sosok itu terbang ke atas, nembus mobil dengan iringan suara ketawa khas kuntilanak. Lemes, nangis, capek dirasain campur aduk sama Pak Arto. Pak Arto langsung sadarin badannya ke arah pintu. Badan dia lemes-lemesnya. Bener-bener gak bisa digerakin. Di saat itu pula, ada mobil di belakang Pak Arto yang berhenti. Pengemudi itu turun dan nyamperin Pak Arto. Pak, gak apa-apa Pak. Beliau gak bisa jawab. Mulutnya seakan terkunci. Air matanya ngalir di pipinya. Lalu muncul istri dari pengemudi itu dan nyuruh ambilin air putih. Kayaknya pengemudi ini paham dengan keadaan Pak Arto. Pengemudi itu langsung masuk ke dalam mobil lewat pintu penumpang. Badan beliau ditarik dan dikasih minuman. Habis lihat sesuatu ya Pak? Atau ditumpangin? Pak Arto cuma bisa ngangguk aja. Setelah tenang, Pak Arto berterima kasih dengan mereka dan mau lanjut jalan lagi karena masih jauh. Berat kata Pak Arto. Dalam keadaan belum stabil, masih harus kendarain mobil. Sampai akhirnya Pak Arto berpikir buat resign. Kali ini beliau bener-bener gak tahan lagi. Sepanjang perjalanan Pak Arto ngebut. Beliau pengen cepet-cepet sampai klinik karena bener-bener udah gak tahan lagi. Sesampainya di klinik, beliau langsung parkir mobil dan tidur. Badannya masih gemeteran, walaupun kejadiannya udah lama. Besok Pak Arto resign. Ada satu cerita yang benar-benar terakhir diceritain oleh Pak Arto. Kejadian ini tadinya gak mau beliau ceritain karena emang benar-benar seram. Saya telepon Pak Arto dulu, minta izin boleh diceritain apa enggak ya. Baiklah, udah diizinin, tapi beliau minta rokok lagi. Hamsong lagi aja, bangke. Coba kalian patungan buat beli rokok. Salah satu kejadian yang Pak Arto gak bisa lupa, yaitu saat beliau dapat perintah buat angkut jasad korban kecelakaan bis. Korban saat itu hampir 25 orang lebih. Kejadian ini tepatnya selepas Isya. Pak Arto langsung meluncur ke TKP. Sampai sana, beliau diharuskan mengangkut 5 jasad yang bagian tubuhnya masih utuh sampai yang gak utuh. Kecelakaan itu menurut beliau memang parah banget, sampai-sampai bisnya pun remuk gak berbentuk. Gak kebayangkan gimana orang-orang yang di dalamnya, ditambah muatan full bis itu. Pak Arto langsung meluncur ke rumah sakit terdekat. Itu pun atas instruksi dari kepolisian. Saat kayak begini, katanya udah gak mandang itu ambulan dari mana datangnya. Yang penting jasadnya ke bawah. Syukur-syukur kalau ada yang ketolong. Sayangnya, yang Pak Arto bawa kondisinya udah meninggal dunia semua. Rumah sakit terdekat berjarak 30 menitan. Kurang lebih pokoknya lah, ya karena bukan saya yang bawa mobilnya. Sepanjang perjalanan, ditemenin suara sirine mobilnya. Sesekali beliau lihat spion belakang, harap-harap ada yang masih hidup. 15 menit perjalanan, muncul hal-hal yang aneh. Ada suara tangisan dari belakang, suara cewek. Pak Arto pun langsung merinding. Beliau mau lihat ke belakang tapi takut. Tapi dalam hatinya berkata, siapa tahu aja itu yang masih hidup. Tapi rasa takutnya lebih besar, hingga Pak Arto bingung mau lihat atau enggak.
baca-baca doa, dan niatin dalam hati. Beliau coba lihat dari spion itu. Inilah hal seremnya. Semua jasad yang Pak Harto bawa malam itu, semuanya dalam keadaan duduk. Seakan-akan mereka hidup lagi. Ada yang menangis, ada yang diem aja, ada juga yang kesakitan. Pak Harto yang ngeliat itu langsung diem. Beliau nggak tahu itu mereka semua masih hidup beneran atau emang hanya halusinasinya aja. Sepanjang perjalanan, Pak Harto nggak berani buat nengok ke belakang lagi. Tapi ada hal yang buat Pak Harto tiba-tiba nengok. Pak, langsung Pak Harto lihat ke belakang. Tapi yang beliau lihat adalah semua jasad yang ada di situ secara bersamaan lagi ngelihat Pak Harto dengan masing-masing mata mereka berwarna merah. Pak Harto langsung buang muka dan langsung berhentiin mobilnya di pinggir jalan. Beliau keluar, jantungnya berdegup kencang kayak habis lari. Tangannya gemetaran. Sampai-sampai warga yang lagi nongkrong di warung kebingungan lihat Pak Harto. Pak, kenapa? Ada apa, Pak? Pak Harto nggak jawab. Mulutnya masih komat kamit istighfar terus. Setelah agak sedikit tenang, beliau cerita ke warga kalau jasad yang beliau bawa hidup lagi. Sayangnya, warga di situ nggak percaya. Kata mereka, mana mungkin itu jasad yang udah mati bisa hidup lagi. Jangankan mereka, Pak Harto yang ngeliat langsung pun masih nggak percaya. Pak Harto coba beraniin diri buat lanjutin. Dari belakang kelihatan ambulans selanjutnya yang lewatin Pak Harto. Nah, nggak mikir panjang nih, Pak Harto injek gas dan nempel ke ambulans yang di depan. Beliau coba nengok ke belakang. Posisi jasad sedikit berubah posisinya. Aneh. 5 menit mau sampai rumah sakit, ada yang nyentuh pundak Pak Harto. Lagi-lagi Pak Harto merinding setelah dicolek. Beraniin diri lagi buat lihat ke belakang. Dan ternyata apa yang dilihat kali ini berbeda. Semuanya dalam keadaan pocong. Kali ini ada banyak. Pak Harto nggak tahu persis, tapi mereka seperti dempet-dempetan di belakang. Ya Allah Gusti, Allah Akbar, astagfirullahaladzim ya Allah. Semua matanya menyala, bau busuk dan bau anyir terhirup oleh Pak Harto. Mereka semua seakan sengaja ingin mengganggu Pak Harto. Tanpa pikir panjang, langsung tambah kecepatannya, hingga sampailah beliau di rumah sakit. Saat mobil berhenti pun, Pak Harto sejenak diem. Beliau gak bisa ngomong apa-apa. Perawat yang udah nunggu dari tadi langsung buka pintunya. Pak Harto lihat ke belakang, dan pocong-pocong itu udah gak ada di sana. Sebenarnya, saat itu juga ada yang nemenin Pak Harto di bangku sebelahnya. Tapi gak perlu diceritain, karena sosok itu suka datang. Sekian banyak kejadian yang bikin Pak Harto ketakutan. Akhirnya beliau resign. Udah gak kuat dengan gangguan-gangguannya. Apalagi sampai datang ke mimpi. Sekarang beliau udah kerja di kantor saya. Udah nyaman, gak ada lagi gangguan-gangguan itu. Sekian kisah dari Pak Harto, driver ambulan di kantor saya. Setiap pekerjaan yang berhubungan dengan nyawa, pasti ada kisahnya tersendiri. Hanya saja, mau percaya atau enggak, yaitu urusan kalian masing-masing. Sekian kisah dari Pak Harto. Selalu tetap sopan dan jaga diri kalian semua ya. Terima kasih teman-teman, karena sudah mau mendengarkan cerita dari channel Studio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.